Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang remaja hingga tewas di Sumatera Barat ini, kita telah terhubung dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani. Halo, selamat malam Ibu Indira, apa kabar? Semoga sehat di sana ya. Selamat malam Bang Victor, Alhamdulillah baik Bang. Iya, Ibu Indira ini sebelum menanggapi pernyataan Kapolda Sumatera Barat yang membantah tuduhan penganiayaan dan penyiksaan nih ya terhadap AM begitu. Nah ini juga boleh diceritakan sedikit saja kronologi yang sebenarnya dari LBH Padang seperti apa ini sebenarnya secara singkat Ibu Indira. Jadi memang malam itu ada teman-teman anak muda ya, terutama yang di bawah 18 tahun, mereka berkonvoi dengan motor begitu. Ada yang mereka saling kenal, ada yang tidak, dan ada juga yang kemudian saat kejadian itu nggak masuk dalam konvoi itu, tapi ada dekat dengan posisi itu. Jadi mereka berjalan dari bermotoran dari arah bypass lurus begitu di persimpangan Durian Tarung ya. Simpang 4 itu bertemu dengan kepolisian, itu kan dini hari kejadiannya. Jadi ada anggota Sabara 30 dan teman-teman ini waktu itu mengatakan ke kami mereka ada sekitar 30 motor, 20 motor lebih lah. Waktu itu mereka mengidentifikasi sampai 30. Lalu kemudian ada kejar-kejaran. Waktu itu kami juga memastikan apakah kawan-kawan waktu diamankan itu dalam proses tawuran begitu. Ada dua kelompok yang bertarung begitu. Lalu polisi Mhm, datang, mhm, tidak datang. Karena yang bertujuh yang kami temui itu mengatakan tidak, tetapi kemudian beberapa satu hari yang lalu kira-kira datang satu orang lagi ke kami mengatakan ada anggota keluarganya dewasa yang kemudian kena kasus sajam gitu ya, membawa senjata tajam gitu. Lalu kemudian kami coba mencari beberapa informasi apakah benar ada proses tawuran, ada dua tawuran begitu yang sedang terjadi, lalu polisi masuk dalam proses itu. Kami meragukan ya situasi ada tawuran itu karena tuduhannya kan ketika mereka ditanyai dalam proses dugaan penyiksaan itu kan akan tawuran di mana, lalu kamu rombongan siapa, kelompok mhm, apa gitulah mhm. pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kepolisian kepada anak-anak ini. Iya, iya. Ibu Indira, ini LBH Padang sudah melakukan investigasi nih terkait kasus ini ya. Kemudian apa saja nih hasilnya Ibu Indira? Saya dengar ada penyiksaan yang dilakukan terhadap sejumlah orang yang bukan hanya AM saja ya, yang ditemukan jenazahnya di bawah jembatan yang kita tahu sebelumnya begitu. Benarkah demikian? Ada indikasi memang ada penganiayaan terhadap mereka atau seperti apa, Ibu Indira? Jadi kami akan setia kepada fakta begitu. Fakta yang kami lihat, yang kami temukan banyak teman-teman mendapatkan penyiksaan. Jadi kami menemui 7 orang, 5 orang anak, 2 dewasa, dan mereka mengatakan fix soal penyiksaan itu Mhm. karena ada bekas di tubuhnya. Bagaimana mungkin kami tidak setia pada fakta itu begitu? Ya, Ada ya. bekas cutan, sulut, dan kemudian ada beberapa yang kemudian kepalanya juga benjol-benjol begitu ya, dan kami lihat ada beberapa bekas begitu. Mhm. Dan di tubuh Afif Maulana sendiri kan banyak terlihat ya bekas-bekas kekerasan di banyak tempat begitu. Bagaimana mungkin kami menafikan fakta itu begitu situasinya. Mhm. Dan ini yang kemudian membuat kami kecewa atas pernyataan Polda Sumbar begitu. Kami nggak bisa tutup mata atas fakta yang kami lihat terhadap almarhum dan juga teman-temannya begitu. Mhm, mhm. Ibu LBH Padang sudah mendapatkan keterangan mungkin dari keluarga atau pihak-pihak yang berhubungan dengan korban ini ya pada dasarnya begitu. Karena yang saya tahu sebelumnya ini adalah sempat ada informasi bahwa polisi menyatakan bahwa korban ini sengaja memang menjatuhkan diri ke sungai waktu itu di bawah jembatan. Tapi menurut LBH sendiri seperti apa dari versi LBH ini, Ibu Indira? Jadi sebenarnya yang memberikan keterangan itu kan ada saksi A itu kemudian keterangannya direkam oleh keluarga lalu diupdate ke media sosial, dan kami juga bertemu dengan saksi A ini. Mhm, Kami mhm, meminta pernyataannya
kali kami konfirmasi begitu, apakah kamu melihat dia melompat, di mana kamu terakhir melihat dia begitu, almarhum ini begitu. Dan waktu itu tidak ada keterangan dia melompat dan sebagainya. Yang kami terima itu dari saksi A adalah sempat ada pembicaraan ketika setelah jatuh dari motor, motor ditendang dan mereka jatuh, sempat ada pembicaraan, Bang kita lari atau lompat begitu, kemana? Enggak, situasinya ada pembicaraan itu gitu. Lalu kami menanyakan berkali-kali dan kami bahkan membuat surat pernyataan saksi A, lalu kemudian kami berkomitmen waktu itu, kamu kalau diperiksa kami siap dampingi gitu. Lalu tiba-tiba karena dia anak tentu kami nggak bisa memberikan kuasa langsung ke kami, harus pakai keluarganya. Dan keluarganya waktu itu pokoknya kami kehilangan komunikasi pasca dia diperiksa begitu. Jadi saksi A ini diperiksa pasca viral itu pada saat Idul Adha dan lalu menutup komunikasi dengan pihak keluarga almarhum dan juga termasuk dengan LBH Padang begitu. Iya, iya. Jadi bahkan bukan Bang Victor, kemarin malam paman korban itu didatangi oleh orang yang mengaku wartawan salah satu media televisi dan kemudian mengecek HP-nya, melihat videonya dan kemudian mengatakan jangan lawan polisi, tidak akan bisa kamu lawan polisi gitu. Ada pengancaman-pengancaman seperti itu sudah dirasakan oleh keluarga korban begitu. Dan tentu saja kami akan mengungkap fakta-fakta ini ke publik. Kami sudah melakukan rilis dan kami meng-up foto-foto kekerasan yang kemudian kami lihat dan kami juga sudah terima dari teman-teman itu dan kami juga bertemu dengan mereka, mengcross-check mereka satu persatu, menanyakan siapa yang melakukan itu, kami perlihatkan foto anggota Sabara begitu kepada mereka dan mereka menunjuk begitu. Bagaimana mungkin kami akan tidak setia pada fakta itu? Ya, ya. Ibu Indira, ini Nah, kepolisian ini maaf saya jeda. Kepolisian sudah memeriksa sekitar 30 anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan begitu yang menjadi saksi kejadian. Jadi sementara ini LBH meyakini ada penganiayaan yang dilakukan oleh polisi begitu, lalu kemudian langkah apa nih yang akan kemudian dilakukan oleh LBH, Ibu Indira? ya, kami saat ini kami sebenarnya menguatkan saksi-saksi, Mas. Apakah saksi anak-anak ini tidak takutan atau situasi sangat ketakutan? Mereka mengatakan ketika kami datang dan bertemu dengan mereka mengatakan, Kak, saya nggak sanggup rasanya lawan polisi begitu karena kami ketika akan dilepaskan sudah diancam, awas saja kalau kasus ini viral. Kalau sampai viral kamu akan proses begitu. Begitu ancaman yang dikeluarkan oleh kepolisian dan bahkan mereka mengatakan alamat kalian, data kalian sudah ada sama kami. Kalau sempat kasus ini viral, maka kamu akan kami proses. Nah, itu situasi yang kemudian membuat para saksi-saksi lainnya itu merasa kemudian sangat drop secara mentalitas dan tentu saja kami situasinya juga tidak ingin memaksakan dalam situasi anak belum siap untuk memberikan keterangannya begitu. Dan kami tetap menguatkan dan kami tetap kemudian mencari bukti-bukti lainnya soal itu. Kami mendokumentasikan pernyataan-pernyataan itu dan kemudian memang menunggu karena ada beberapa yang lukanya cukup parah dan kami menunggu dia cukup traumanya tidak terlalu kuat begitu dan dia bisa menghadapi proses hukum. Dan sampai saat ini kami terus akan mengawal kasus ini dan besok kami akan saat ini sedang menyiapkan dokumen tentang penyiksaan karena kasus Afif ini sudah dilaporkan 10 Juni tetapi kasus kawan-kawannya belum dan kami juga akan melaporkan besok ke Polresta Padang begitu. Saya yang akan melaporkan karena ini adalah kasus hukum delik biasa dan semua orang yang tahu bisa melaporkan kasus itu. Dari pemeriksaan sementara LBH Padang, Ibu Indira sempat berbicara dengan saksi A, teman AM begitu. Dari informasi yang didapat oleh LBH sendiri, sudah mengantongi nama-namakah? Mungkin saksi A ini sudah tahu bahwa polisi yang mana yang diduga melakukan penganiayaan seperti itu, Ibu Indira? Jadi kami tidak bisa mengidentifikasi nama, Bang, karena kami tidak kenal. Tetapi dari foto itu dia menunjuk. Dari foto itu yang ditunjuk dan kami akan segera untuk mengirimkan permohonan informasi siapa saja yang diperintahkan untuk kemudian pergi saat patroli malam hari itu begitu. Karena kan mereka tidak kenal nama, mereka hanya ingat wajah pasca saat kejadian itu. Mereka tidak mengenal nama-nama mereka begitu, nama-nama tim Sabara itu. Ya,
Baik, kita berharap kasus ini diusut sampai tuntas supaya ada keadilan juga ya untuk keluarga korban, apalagi ini menyangkut dengan remaja dan anak-anak yang kondisi psikisnya bisa saja terganggu, ada trauma tersendiri yang dialami oleh mereka. Terima kasih banyak Direktur LBH Padang Ibu Indira Suryani telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Ibu Indira. Makasih, Mas.